Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika bihi ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jemaah, sahabat pemirsa di Al-Wasliyah TV, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini bisa kembali bersilaturahmi, bersilatul ilmi dengan Bapak Ibu sekalian di dalam media yang kita cintai ini, bagian dari Al-Wasliyah, yaitu Al-Wasliyah TV. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Jumadil Awal. Sudah melewati bulan Muharram, bulan Rabiul Awal ya. Kita sudah masuk Rabiul Tsani kalau tidak salah. Artinya berarti kita sudah masuki bulan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai karunia, kelimpahan baik di dalam rezeki, kesehatan, dan dijauhkan dengan berbagai macam masalah, kerugian, dan yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih di dalam suasana Maulid Nabi ataupun peringatan kelahiran Nabi, di mana bahwa Nabi menjadi teladan bagi kita yang patut kita ikuti berbagai sunnahnya, berbagai contoh yang beliau sampaikan dan beliau lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena bukti tanda cinta kita kepada Allah adalah dengan cara kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 31. Kalau sekiranya engkau mencintaiku, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Maka mencintaiku, mencintai Rasul berarti akan bersama-sama dengan Rasul di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada banyak teladan yang kemudian diberikan oleh Rasulullah SAW. Namun kita bisa mengambil salah satu teladan yang kemudian Rasul jadikan menjadi bagian di dalam kehidupannya sehari-hari. Apa itu? Yaitu Rasul senantiasa mengimbangi, berimbang di dalam berbagai aspek, termasuk di dalam kehidupan dunia. Yaitu Rasul senantiasa mengingat kehidupan akhirat, tetapi juga Rasul menjadi contoh bagaimana bisa rajin di dalam berusaha. Bagaimana tadi disampaikan dalam surat Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di dalam surat ini, wabtaghi fima ataqallah, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Wala tansa wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan kemudian janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu itu dari kenikmatan dunia. Satu ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita meraih kebahagiaan akhirat, yaitu dengan banyak beribadah, dengan banyak beramal soleh,
Tetapi di sisi yang lain, Rasulullah kemudian juga menginstruksikan ataupun diperintahkan oleh Allah untuk jangan melupakan kebahagiaan, yaitu kenikmatan duniawi. Di antaranya yaitu dengan memaksimalkan diri untuk meraih apa yang menjadi bagian-bagian kita di dalam kehidupan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kemudian kita bisa melihat bagaimana teladan Rasulullah ini bisa mengimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat itu menjadi bagian dari kehidupan dunia. Artinya apa? Kehidupan akhirat memang lebih mulia ya, lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Artinya, kita harus menyiapkan diri bagaimana kehidupan dunia ini menjadi bekal bagi kita untuk berada nanti di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melihat bagaimana upaya Rasul untuk tetap bisa berusaha semaksimal mungkin di dalam kehidupan di dunia, di mana beliau memberikan contoh. Ketika masih usia muda, beliau menjadi penggembala kambing, mengembalakan berbagai hewan yang kemudian dititipkan kepada beliau saat remaja. Lalu kemudian ketika usianya mulai beranjak remaja dan juga menjadi pemuda, bagaimana Rasulullah juga memberikan contoh, yaitu menjadi pedagang. Melakukan perjalanan bersama dengan pamannya dan juga para pedagang lain. Namun di situ tetap Rasulullah memberikan contoh dan amanah itu tetap dipegang teguh. Bahkan tidak pernah ada orang yang kemudian bisa terlihat jujurnya seperti jujurnya Rasulullah SAW di dalam berdagang. Sehingga kemudian di dalam sejarah kita bisa melihat bagaimana ketika menjadi pedagang, maka menjadi pedagang yang terbaik, bukan pedagang yang mengurangi timbangan. Atau juga ketika menyampaikan harga, tidak mengungkapkan harga dengan cara berbohong. Rasulullah ketika berdagang, berusaha, senantiasa di dalam sistem berdagangnya itu menyebutkan harga aslinya. Ketika ada yang menanyakan berapa harga barang ini, harga yang pokoknya sekian. Kalau sekiranya mau membeli, silahkan tambahkan saja sesuai dengan kemampuan dari yang membeli. Beda dengan zaman sekarang ya. Disebutkan, wah Pak nggak bisa, harga di sana pokoknya sekian. Saya nggak dapat untung. Padahal Rasulullah menyebutkan ketika dilakukan dengan jujur dan amanah, maka kita akan menjadi orang yang kemudian dipercaya. Sehingga pantas kemudian karena kejujurannya, karena amanahnya tersebut, Rasulullah bisa diterima bahkan oleh musuh-musuhnya, oleh musuh-musuh Islam. Mereka sebetulnya dalam hatinya mengakui bahwa Rasulullah itu adalah orang yang jujur, orang yang siddiq, orang yang amanah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantas kemudian Rasulullah SAW senantiasa mengimbangi dalam kehidupannya ini bagaimana ketika kita berada di dalam kehidupan sehari-hari itu harus mengimbangi di antara kehidupan dunia dan akhirat ini. Ketika kita sedang berdagang, maka berdaganglah dengan semaksimal mungkin. Tetapi ketika waktunya kita sedang beribadah, maka fokus untuk beribadah. Sebagaimana di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ke 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ketika dipanggil kamu untuk sholat pada hari Jumat, berarti dipanggil azan sholat Jumat, sholat dengan khutbah Jumat di dalamnya, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, bersegeralah pergi ke masjid, bersegeralah ikut berjamaah. Wadarul bai', lalu tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian utuh, yaitu mendahulukan ibadah ketika waktunya melaksanakan ibadah,
itu adalah hal yang paling baik. In kuntum ta'lamun, sekiranya engkau mengetahuinya. Dalam ayat ke-10-nya disebutkan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dalam ayat ini disebutkan, fa idza qudiyatis shalah, tatkala salatnya sudah selesai, tatkala ibadah salat Jumat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya sudah selesai, pangtasyiru fil ardi, maka menyebar, bersebarlah, carilah, bertebaranlah di muka bumi. Bekerjalah kembali ke tempatnya masing-masing. Wabtagu min fadlillah, lalu kemudian carilah karunia-karunia dari Allah. Wazkurullaha katsira, dan ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah katsira, dengan sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana ketika kita sedang bekerja, maka bekerjalah dengan sebaik mungkin, tetapi ketika ada panggilan sholat, maka berhentilah untuk melaksanakan kewajiban sholat itu. Tapi setelah sholat, jangan lalu kemudian berleha-leha, santai. Justru dalam ayat yang ke-10 surat Al-Jumu'ah ini, Allah menyuruh kita untuk kembali ke posisi masing-masing, kembali ke profesinya, menyebarlah, lalu carilah fadlillah. Ini ada beberapa ulama yang memberikan makna yang disebut dengan karunia Allah, fadlillah ini. Beberapa ulama kemudian mengungkapkan bahwa surat Al-Jumu'ah ini memiliki asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya yaitu pada saat itu ketika ayat ini akan turun, Rasulullah sedang berada di mimbar, sedang melaksanakan sholat Jumat. Tiba-tiba terdengar ada panggilan dari kafilah yang baru datang dari luar kota Madinah. Kafilah tersebut lalu kemudian mengungkapkan bahwa dia menyediakan barang. Para sahabat ketika mendengarkan, ada kafilah yang datang, menyiapkan barang yang bagus ini, mereka justru meninggalkan Rasulullah pada waktu itu. Nah, ketika kemudian Rasulullah ditinggalkan, para sahabat lalu kemudian mendekati kafilah yang berjualan itu, turunlah ayat ini yang menyebutkan bahwa tinggalkan jual beli ketika sedang melaksanakan ibadah. Lalu kemudian ada sahabat yang menanyakan, ya Rasul, kalau sekiranya sudah selesai sholat, apakah kita tetap berada di masjid atau kembali bekerja? Maka turunlah ayat yang ke-10 ini, yaitu fantasyiru fil ar wabtagu min fadlillah. Carilah karunia-karunia Allah. Nah, beberapa ulama kemudian memberikan makna berkaitan tentang fadillah ini. Apa sih yang disebut dengan fadillah di sini? Apa yang dimaksudkan dengan karunia dari Allah ini? Pertama, dalam tafsir Ibnu Katsir itu diungkapkan bahwa yang disebut dengan min fadlillah itu adalah mencari rizki yang halal. Kenapa? Karena jangan sampai lalu kemudian kita selesai beribadah, maka kita mencari rizki yang tidak halal. Sekarang lagi ramai kan, ketika ulama-ulama yang mengelola biro perjalanan, travel umroh dan haji, hampir 400 travel terkena kasus korupsi. Padahal di situ adalah bagian dari ibadah, yaitu mengantarkan umat Islam untuk beribadah, puncaknya ibadah yaitu ibadah haji. Tetapi ternyata di situ bukan rizki yang halal, karena ada aturan yang ditabrak, ada orang yang diberikan keuntungan. Sedangkan di sini, menurut Ibnu Katsir, ketika kita mencari rizki, mencari karunia Allah, maka carilah rizki yang halal. Jangan mencari rizki yang abu-abu begitu. Ini tidak jelas halal dan haramnya. Kita harus fokus bahwa rizki yang halal itu adalah rizki yang kemudian akan Allah berikan tambahan, akan semakin perbesar oleh Allah. Kenapa? Karena di dalamnya ini adalah bagian dari karunia Allah min fadlillah. Makna yang kedua yang disebut dengan min fadlillah itu, ini diungkapkan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi.
bahwa makna dari min fadlillah, mendapatkan karunia Allah, yaitu mencari keberkahan di dalam rizki. Sehingga maknanya bukan sekedar mendapatkan rizki, tetapi kita mencari keberkahan. Kalau kita mendapatkan 10, maka dengan berkah 10 itu cukup. Mendapatkan 100, 100 itu cukup. Kenapa? Karena ada banyak orang yang kemudian mencari rizki dalam kehidupan duniawi, lalu kemudian melakukan berbagai macam cara. Padahal Al-Qurtubi menyebutkan bahwa min fadlillah ini adalah mencari keberkahan. Di mana keberkahan itu yaitu ziyadatul khair. Di mana akan mendapatkan tambahan kebaikan berikutnya. Dalam hal ini, maka mencari keberkahan itu yang kemudian menjadikan anak-anak kita yang sedang mungkin mencari ilmunya dengan baik, dengan tenang gitu. Tidak ada bahaya, tidak ada penyakit yang kemudian menyertainya. Kita berikan untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk masak makanan di rumah. Maka dengan keberkahan itu, kita merasakan kenikmatan yang luar biasa karena nikmat yang diberikan oleh Allah sebagian bagian dari min fadlillah ini. Nah, yang ketiga, baru ada tafsir Al-Baghawi yang menyebutkan bahwa min fadlillah ini yaitu memanfaatkan karunia Allah secara seimbang, yaitu bukan sekedar hanya untuk kehidupan duniawi, tetapi juga untuk kehidupan ukhrawi. Nah, menurut Al-Baghawi, bahwa min fadlillah yaitu bagaimana kita mendapatkan rizki, mendapatkan keberkahan, dan sekaligus juga mendapatkan pahalanya. Di antaranya ketika kita berbagi apa yang Allah rizkikan. Sehingga tidak aneh lalu kemudian ada banyak ulama yang memberikan petuah bagaimana kalau kita mendapatkan rizki bersedekah. Ada sedekah subuh. Ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, jangan lupa kita mengeluarkan rizki yang kita dapatkan di hari yang kemarin. Kita mulai dengan memberikan rizki, dengan memasukkan mungkin ke kain celeng yang ada di masjid, mungkin kepada tetangga kita yang kelihatan kurang mampu. Kita berbagi rizki kita dengan cara begitu, maka akan dapatlah keberkahan yang terjadi di pagi hari itu. Atau kita juga memanfaatkan karunia Allah itu dengan memberikan sedekah pada hari Jumat sebagai yaumul, sebagai sayyidul ayyam gitu, hari terbaik dalam satu minggu. Atau kita juga bisa mewakafkan sebagian dari harta kita, baik dalam bentuk wakaf benda ataupun juga dalam bentuk wakaf uang, yang itu akan terus mengalir pahalanya sampai kemudian ketika kita sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini Rasulullah SAW di dalam kehidupannya, beliau senantiasa tidak mencari kuantitatif di dalam rizki itu. Sebab di dalam kehidupannya, Rasulullah karena sudah dijamin oleh Allah, maka senantiasa mendapatkan rizki-rizki yang halal. Rizki yang penuh dengan keberkahan, yaitu bertambahnya kebaikan, termasuk rizki-rizki tersebut yang kemudian dibagikan kepada lingkungan sekitarnya. Baik kepada orang yang tidak mampu, baik kepada fakir miskin, anak yatim, ataupun juga ke lembaga-lembaga yang memang menjadi bagian dari lembaga-lembaga untuk penampungan zakat ataupun sedekah zariah ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melihat bahwa bagian dari upaya agar kita senantiasa melakukan usaha yang maksimal di dalam kehidupan ini, ada beberapa hal yang kita bisa ambil, misalkan di dalam beberapa hadis Nabi. Kalau kita sedang bekerja, paling tidak siapkan 3 hal ini. Pertama, bekerjalah dengan jujur dan amanah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika beliau bekerja, maka beliau terkenal sebagai orang yang jujur, orang yang siddiq, sekaligus juga orang yang amanah, orang yang ketika diberikan kepercayaan, kepercayaannya itu dijaga. Orang lain merasakan aman ketika memberikan kepercayaan kepada Rasulullah. Maka dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita bekerja dengan maksimal, dengan jujur, dengan
sesuai dengan aturan begitu, maka insya Allah kemudian kita akan mendapatkan karunia dari Allah ini. Yang kedua, bekerja itu harus dengan ulet. Kenapa? Karena dengan ulet sebetulnya kita sedang bertawakal kepada Allah. Sebab ada orang yang kemudian membagi, sudah tawakal saja. Padahal sejatinya tawakal itu bersamaan dengan ikhtiar. Kenapa? Karena tatkala kita sudah memaksimalkan potensi kita dalam bekerja, sejatinya kita sudah ulet, sudah maksimal, disitulah lalu kemudian kita menyerahkan apapun hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertawakal. Ini terdapat di dalam hadis yang mengungkapkan berkaitan tentang rizki yang Allah berikan kepada hewan kecil, burung. Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa burung itu, mereka ketika pergi pagi hari dari sarangnya, keluar dari tempat tinggalnya, perut mereka itu dalam keadaan lapar. Tapi ketika sore hari, mereka kembali ke sarangnya, kembali ke rumahnya. Dalam hadis disebutkan, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair tagdu himason wa tarwihu bitanan. Kalau sekiranya engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, berarti di situ usaha sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rizki. Ini jaminan dari Allah ya, yaitu sebagaimana rizki yang diberikan Allah kepada burung. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Yang ketiga, ini yang juga perlu dan harus dimaksimalkan dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita bekerja, maka harus bekerja secara profesional. Yang di dalam istilah Rasulullah disebutkan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah mencintai jika ada orang di antara kalian yang mengerjakan satu pekerjaan dan ia mengerjakannya secara itqan. Yutkinahu, yaitu tuntas, tekun, sempurna. Dalam arti kita melakukan pekerjaan kita itu secara profesional. Ini yang kemudian menjadi bagian dari contoh yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah, termasuk di dalam ayat Al-Quran ataupun juga di dalam hadis-hadis Nabi yang mengungkapkan bagaimana kita sebagai umat Islam itu harus senantiasa mengimbangi antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Bahkan ada satu contoh yang Nabi sebutkan, yaitu di dalam hadis yang mengungkapkan tentang bagaimana Nabi itu senantiasa berada dalam kondisi moderat, tidak terlalu ekstrim. Apa? Dalam hadis disebutkan bahwa para sahabat itu mereka sedang berdebat, sedang berdiskusi. Ada seorang sahabat yang menyampaikan, Rasulullah itu kan sudah maksum, sudah terjaga. Maka pantas kalau Rasulullah lalu kemudian ibadahnya sangat maksimal. Lalu ada satu sahabat yang mengungkapkan, kalau begitu maka saya tidak akan pernah tidur malam. Saya akan bangun sholat malam sepanjang hidup saya. Yang kedua lalu kemudian ada yang mengungkapkan, saya tidak akan pernah berbuka. Saya akan puasa terus-terusan setiap hari, setiap waktu. Nah, yang ketiga, ada yang mengungkapkan bahwa saya ingin supaya ibadah saya maksimal, saya tidak akan menikah. Saya akan melajang menjadi jomblo seumur hidup. Maka ketika terdengar oleh Rasulullah, Rasulullah mengungkapkan, wahai para sahabat, engkau tahu aku adalah orang yang paling dimaksum oleh Allah, semua ibadahku lalu kemudian Allah akan gandakan, tetapi ingat bahwa aku bukan hanya sholat malam, tapi aku juga tidur. Aku bukan hanya puasa setiap hari, tapi juga aku berbuka. Tidak setiap hari melakukan puasa. Sekaligus juga aku itu menikah. Dalam hal ini Rasulullah tetap fokus untuk beribadah, tetapi hak-hak tubuhnya, hak dirinya untuk menjadi manusia itu juga dipenuhi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kesempatan hari ini
itu memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, terutama bagi saya secara pribadi juga, bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari teladan Rasulullah, kita perlu memaksimalkan diri dalam kehidupan duniawi, yaitu menjadi orang yang jujur dalam berusaha, amanah dalam memegang amanah orang gitu, bisa dipercaya. Kemudian juga harus ulet di dalam berusaha, seolah-olah kita sudah tawakal kepada Allah, menyerahkan segala upaya kita, sekaligus kita menjadi orang yang itqan atau orang yang profesional. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan supaya kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang bisa mengikuti contoh Rasulullah. Kita bisa dijauhkan dari berbagai kesulitan, dijauhkan dari berbagai ke penyakit dan masalah, dan Allah memberikan jalan keluar atas setiap apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita dengan karunia yang betul-betul melimpah, rezeki yang halal, rezeki yang memberikan keberkahan, sekaligus juga rezeki yang bisa kita jadikan sebagai modal kita untuk kehidupan akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma akhirna bi husnil khatimah wa la tuakhirna bi su'il khatimah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qakhri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada tim Al-Wasliyah TV yang memberikan kesempatan, sekaligus juga saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Ditutup dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia.